Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya bersama teman kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi pada topik 2 demonstrasi kontekstual di mata kuliah pembelajaran emosional. Sebelum kami memaparkan hasil diskusinya, izinkan saya memperkenalkan anggota, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Diah Yurnaulan, lalu ada Lira Halimatun Sa'dia, dan yang terakhir ada Putri Ramadhanti. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kami, guru harus memiliki tanggung jawab terhadap perilaku yang ada pada anak, terlebih dalam pembelajaran. Mengelola emosi peserta didik dan menjaga agar mereka tetap berpikir realistis dan berpikir terlebih dahulu mengambil keputusan. Guru harus tetap menjaga komunikasi yang berkualitas dengan para siswa mereka dan menangani situasi yang cepat berubah. Guru juga harus tahu cara untuk membuat peserta didik tetap merasa aman, dihargai, dan dihormati. Dengan cara tersebut, guru dapat menjadi contoh atau teladan yang kuat bagi peserta didik dalam hal sosial emosional. Untuk selanjutnya, kasus yang ada berkaitan dengan hal sebelumnya berdasarkan pada pengalaman kami mengamati proses belajar mengajar yang pernah kami ikuti. Menurut kami, minat belajar peserta didik juga mempengaruhi keadaan hati atau mood dalam melaksanakan pembelajaran yang sifatnya harus ada timbal balik, baik dalam segi komunikasi juga sosial emosionalnya. Guru tidak bisa memaksakan kehendak dalam mengajar, karena segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik diterima maupun diberikan. Maka dari itu, harus ada terjadinya sebuah komitmen dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut pengalaman, guru kurang memberikan waktu untuk memahami isi hati siswa. Guru seringkali hanya fokus pada menyelesaikan tugas dan mengajar materi tanpa menyadari bahwa siswa juga membutuhkan waktu untuk memproses emosionalnya. Dengan memberikan waktu tersebut untuk mendengarkan siswa, guru dapat memahami situasi siswa dan memberikan pendampingan dan dukungan yang tepat. Yang kedua, guru kurang menciptakan lingkungan yang ramah dan kondusif untuk belajar. Padahal, guru harus membangun lingkungan yang aman dan kondusif untuk meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghormati perbedaan antar siswa agar siswa tersebut bisa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, sekolah itu dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan memberikan program-program terkait dengan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan budaya sekolah yang menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti dilakukannya pembiasaan untuk menerapkan penguatan terkait dengan sosial emosional itu sendiri. Nah, guru misalkan diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya yang dimiliki untuk bisa berkolaborasi satu sama lain. Hal ini disertai dengan menciptakannya budaya yang kondusif yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang masalah sosial emosional. Tantangannya bagi sekolah adalah mendukung pembelajaran sosial emosional, menciptakan budaya yang kondusif di mana semua orang merasa aman dan dihargai. Tantangan yang akan dihadapi sekolah dalam memberikan dukungan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi warga sekolah akan pentingnya pembelajaran sosial emosional bagi guru dan peserta didik. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dan bagaimana menghadapi kendala tersebut? Tentu saja mempengaruhi, karena dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik. Hal tersebut digunakan dalam menyusun pembelajaran serta untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Berarti peserta didik itu sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal tersebut karena sosial emosional yang akan digunakan merupakan ada sosial emosional peserta itu sendiri.
Keadaan sosial dan emosional yang ada dalam diri peserta didik inilah yang akan dikembangkan sehingga peserta didik tersebut mampu untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan mengoptimalkan apa yang dia miliki. Dalam penerapannya, pembelajaran sosial emosional ini dan karakteristik peserta didik wajib diketahui oleh guru. Dengan mengetahui kondisi dan karakteristik peserta didik, seorang guru diharapkan mampu untuk membuat strategi dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Dengan memberikan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, maka pembelajaran tersebut tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang bermakna, sehingga hasil dari pembelajarannya akan digunakan dan diterapkan peserta didik dalam kehidupannya. Bagaimana supaya kita atau cara-cara untuk menghadapi kendala? Yang pertama adalah mengenali karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengetahui latar belakang sosial dan budaya siswa, contohnya tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonominya, atau dimensi kehidupan lain, agar bisa disesuaikan dengan metode yang efisien. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. Dan yang keempat, membangun kedekatan emosional kepada peserta didik. Membiasakan memberikan peserta didik tugas yang dikerjakan secara berkelompok agar sosial emosionalnya bisa terbangun dengan baik. Selanjutnya adalah hasil analisis dari video atau film Laskar Pelangi. Hal yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi adalah seorang guru yang dengan ikhlas memberikan pelayanan bagi semua peserta didik walaupun berada di tengah keterbatasan, dan memberikan pelayanan atau dedikasi yang maksimal kepada peserta didik. Lalu juga dalam film itu didapatkan hal bahwa seorang guru itu harus dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya untuk terus bermimpi, dan juga seorang guru yang dapat memahami potensi peserta didik dan memperjuangkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya tersebut. Dan juga di film itu dijelaskan bahwa seorang guru itu harus bisa menjadi seseorang yang kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik meskipun dalam suatu keterbatasan. Selanjutnya adalah analisis pada video atau film Anak Rimba. Nah, pada film Anak Rimba ini diketahui bahwa pendidikan itu adalah hak dari setiap anak. Nah, film Sekolah Rimba ini mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap anak terlepas dari anak itu berasal dari suku mana ataupun latar belakang mereka seperti apa. Bahwa setiap anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk anak-anak di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Lalu juga belajar tentang keberanian dan rasa percaya diri. Anak-anak di suku Dayak dalam film ini ditampilkan sebagai sosok yang penuh keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Lalu yang terakhir adalah dapat menuntun dan mengembangkan potensi anak-anak rimba meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada, sehingga di sini guru harus kreatif dalam menyusun perangkat pembelajaran sehingga mampu untuk menjawab hambatan dan tantangan yang ada di lingkungan. Dan yang terakhir adalah analisis video atau film Dead Poets Society atau yang disingkat DPS. Nah, pada film ini hal penting yang dapat diambil itu mengenai pengembangan empati dan hubungan yang positif antara guru dan siswa atau peserta didiknya. Dalam film DPS ini menunjukkan kepekaan seorang guru terhadap perasaan dan harapan dari siswa-siswanya dan membantu siswa tersebut untuk mengatasi kecemasan dan rasa takut dalam mengejar passion atau keinginan dari peserta didiknya. Nah, di dalam film ini juga guru itu membantu siswa-siswanya untuk merasa dihargai dan terdengar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan hubungan empati dan positif antara guru dan siswa dalam mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Dan selanjutnya, hal yang dapat kita ambil dari film DPS ini adalah mengenai pengembangan keterampilan sosial dan kemandirian siswa. Dalam film DPS memberikan tantangan dan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif dan bebas dan dapat mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan mandiri dalam mengejar passion mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan kemandirian siswa dalam pembelajaran sosial emosional. Lalu yang terakhir itu apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film Sekolah Rimba, Guru sebagai Agen Perubahan, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi hubungan antara Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional adalah pendidikan adalah hak setiap anak. Film Sekolah Rimba ini mengingatkan kita bahwa pendidikan
adalah hak setiap anak terlepas dari suku, agama, atau latar belakang mereka. Dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk anak-anak di daerah pedalaman yang sulit untuk dijangkau. Lalu yang kedua, belajar tentang keberanian dan rasa percaya diri. Jadi anak-anak di suku Dayak dalam film ini tuh ditampilkan sebagai sosok yang penuh keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan ke kota. Nah, mereka juga di sini belajar bagaimana mengatasi rasa takut dan tidak percaya diri dan mampu untuk menunjukkan keberanian yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah dapat menuntun dan mengembangkan potensi anak-anak rimba meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Sehingga di sini guru harus kreatif dalam menyusun perangkat pembelajaran sehingga mampu untuk menjawab hambatan dan tantangan yang ada di lapangan. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.